Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang lagi-lagi harus melemah seiring minimnya sentimen positif yang bisa dimanfaatkan indeks untuk kembali meretas asa ke zona hijau. Ya, kondisi pasar saham domestik dewasa ini mau tidak mau membuat pelaku pasar harus menahan diri dengan aksi tunggu dan cermati atau wait and see. Menjadi opsi strategi yang paling realistis sambil menunggu dirilisnya data makro domestik termasuk posisi inflasi dan juga neraca perdagangan bulan Mei yang bakal segera diumumkan pada awal Juli 2026 mendatang. Di lain pihak, dari sisi teknikal, posisi IHSG saat ini juga masih mencerminkan adanya tren jangka pendek yang masih melemah. Sehingga dengan bauran pertimbangan tersebut, rasanya sulit bagi pelaku pasar untuk dapat berharap bahwa indeks mampu menguat dalam waktu dekat. Maka strategi baru apa yang bakal Anda siapkan guna menyambut perdagangan bulan Juli ketika kondisi pasar diyakini masih serba tak menentu dengan tingkat volatilitas yang juga masih cukup tinggi? Apakah menahan aset dalam bentuk cash agar tak tergerus oleh potensi pelemahan indeks? Atau justru saatnya menggelontorkan dana lebih ke pasar guna menyerok saham-saham potensial yang harganya sudah terdiskon cukup dalam? Ya, terlepas seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, sikap awas dan waspada terhadap segala indikasi dan market alert yang tersaji di pasar tentu masih jadi senjata andalan dan sangat dibutuhkan bagi pelaku pasar sebagai bentuk mitigasi risiko atas segala potensi yang masih bisa terjadi baik di pasar saham domestik maupun bursa global. Guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal, terutama terkait perkembangan terkini dari bisnis emiten, yang dengan kondisi perekonomian demikian, tentu juga membutuhkan adjustment yang tepat dan jeli, agar langkah lanjutan yang disiapkan tidak menjadi blunder yang bakal disali di kemudian hari. Tak hanya itu, kabar juga datang dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Fitch Ratings, yang angkat bicara terkait kondisi pasar modal Indonesia. Dan terakhir, informasi terkini juga datang dari operator pasar modal tanah air, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang baru saja mengumumkan capaian kinerjanya dalam setahun terakhir. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Fitch, Korporasi Indonesia hadapi tekanan dari ekonomi makro dan regulasi. Membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita akan membahas berita utama terkait salah satu lembaga pemeringkat global, yaitu Fitch Ratings, yang turut angkat bicara guna menyampaikan sudut pandangnya terhadap kondisi terkini perekonomian Indonesia, termasuk dunia usaha dan korporasi di dalamnya. Menurut Fitch, perusahaan-perusahaan di Indonesia kini tengah menghadapi tantangan berat berupa peningkatan risiko akibat kondisi makroekonomi yang juga menantang serta ditambah dengan ketidakpastian regulasi yang semakin besar. Meski demikian, pihak Fitch juga memastikan bahwa sebagian korporasi yang saat ini mendapat peringkat dari Fitch terpantau masih relatif mampu dan memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan profil kreditnya saat ini. Sebagaimana disampaikan lewat laporan terbarunya yang dirilis pada Senin 29 Juni 2026 kemarin, di mana Fitch menyebut bahwa faktor kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, lalu tingkat suku bunga yang lebih tinggi, serta pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menekan permintaan di sektor-sektor yang selama ini bergantung pada belanja konsumsi dan pembiayaan kredit. Dalam hal ini, dunia bisnis sektor otomotif dan juga properti dinilai menjadi bidang usaha yang paling rentan terhadap potensi ancaman dari kondisi tersebut. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Tertinggi sepanjang sejarah, laba BI melesat 59% di 2025. Di lain pihak, dari dalam industri pasar modal domestik sendiri, kabar baik
baru saja disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia atau BI yang berhasil membuka pertumbuhan kinerja keuangan yang cukup signifikan di sepanjang 2025 lalu seiring meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar modal nasional. Sebagaimana disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar pada Senin 29 Juni 2020 kemarin, terungkap bahwa nilai laba bersih yang mampu diraup BI di sepanjang 2025 lalu tercatat mencapai 1,073 triliun rupiah atau melonjak hingga 59,4% dibandingkan realisasi laba bersih BI pada 2024 yang masih sebesar 673 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama BI, Jeffrey Hendrik, lonjakan pertumbuhan kinerja keuangan tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah investor pasar modal, sehingga secara otomatis juga mendongkrak jumlah total transaksi yang dilakukan sepanjang tahun. Hal ini menurut Jeffrey dapat terjadi lantaran mayoritas pendapatan BI selama ini memang didapat dari fee yang diperoleh di setiap transaksi investor. Berikutnya berita ketiga, El Nino berpotensi kerek harga CPO, intip gerak saham AALI, SIMP, CS. Dari kabar terkait point of view dari lembaga pemeringkat global hingga capaian kinerja BI, kini kita bergeser pada potensi pergerakan saham, di mana kali ini kita akan membahas terjadinya fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan produksi sejumlah komoditas strategis, tak terkecuali industri sawit nasional. Belajar dari rekam jejak selama ini, keberadaan El Nino akan diikuti dengan terjadinya cuaca kering yang tentu berpotensi mengganggu produksi sawit, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran pasokan yang diprediksi bakal semakin ketat dan berujung pada potensi lonjakan harga jual di end user. Sehingga dengan kondisi di lapangan yang demikian, sebagian analis pasar komoditas pun memproyeksikan bahwa fenomena El Nino bakal berpotensi kuat menjadi katalis tambahan bagi pasar minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Bumi lepas 3,03% saham Citra Palu Mineral ke BRMS senilai 152 miliar rupiah. Sementara itu dari emiten sawit kita akan beri pada kabar dari emiten pertambangan, di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi baru saja merampungkan proses divestasi atas bagian kepemilikan sahamnya di PT Citra Palu Mineral atau CPM. Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan demi memperkuat fokus bisnis sekaligus mendukung agenda diversifikasi. Sebagaimana telah disampaikan lewat keterbukaan informasi perusahaan yang diterbitkan pada Senin 29 Juni 2026 kemarin, pihak Bumi diketahui baru saja melepas 3,03% saham di CPM kepada salah satu anak usahanya yaitu PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS dengan nilai transaksi dilakukan sebesar 9,06 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 151,99 miliar rupiah. Dalam keterbukaan yang disampaikan juga bahwa saham yang ditransaksikan terdiri atas 24.999 saham seri A dan 927.236 saham seri C. Terakhir berita kelima, Maybank Indonesia atau BNII akan jadi perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK. Terakhir, kita akan menutup program Top 5 EDX Channel edisi malam ini dengan kabar terkini yang disampaikan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau BNII yang baru saja menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB dengan salah satu agenda yang dibahas yaitu direstuinya aksi perseroan dalam mengambil alih saham PT Maybank Asset Management atau PT Maybank Sekuritas dan PT Asuransi Atika Internasional Indonesia. Aksi pengambil alihan saham tersebut sengaja dilakukan guna memuluskan rencana pembentukan Maybank Indonesia sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK, operasional atas konglomerasi keuangan atau KK dari Maybank.
Pelaksanaan proses pengambil alihan saham tersebut bakal segera dilakukan usai perseroan dipastikan telah mengantongi restu dari regulator sektor masing-masing anggota konglomerasi keuangan Maybank Group. Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem layanan keuangan Maybank Indonesia, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 30 tahun 2024 tentang konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan. Demikian Top 5 EDIC Channel edisi kali ini. Saya Budi Santosa pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda Sobat Investor dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Untuk terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di EDIC Channel TV, edicchannel.com dan media sosial EDIC Channel. Sampai jumpa.